Yang saya tanyakan, mungkinkah di Indonesia ini barokah dari langit dan bumi akan datang, sedangkan bermodalkan iman dan takwa itu terdapat pada orang Islam, sedangkan agamanya di Indonesia itu bermacam-macam, sebagaimana inna dina indallahi al-Islam. Jadi mungkinkah barokah dari langit dan bumi akan datang dari Allah, sedangkan agamanya bermacam-macam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, itu surat Al-A'raf ayat 96. Siapa lagi tadi? Ya, ibu-ibu yang mau tanya agak mendekat supaya mic-nya bisa nyampe. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihya dari Panjang. Saya ingin bertanya tentang makna munafik di zaman sekarang, karena kita tahu bahwa salah satu ciri orang munafik itu kan salah satunya adalah apa namanya, berbohong. Nah, ada lagi juga yang tidak menepati janji, begitu ya. Nah, kita tahu sekarang banyak orang yang berbohong, tidak menepati janji, dan apakah itu juga menjadi salah satu ciri orang munafik di zaman sekarang? Kalau misal konteks maknanya adalah seperti itu, maka kita tahu bahwa hampir seluruh orang di zaman sekarang adalah orang munafik. Jadi saya ingin bertanya bagaimana, apa makna munafik di zaman sekarang dalam konteks masa kini, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, tadi mana ibu tadi? Tadi ibu ada. Nah, ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hana dari Panjang, yang mana dalam kesempatan ini saya mengucap syukur alhamdulillah karena selama ini saya bisa melihat dari Bapak Dr. Muhammad Zainul Majdi MA hanya dalam medsos, yang mana kebetulan saat ini saya bersyukur karena bisa ketemu di sini, bisa melihat secara langsung. Puji syukur alhamdulillah, yang mana Bapak telah menginspirasi saya selaku orang tua, yang mana mungkin dari sekian banyak orang tua yang telah hadir dalam majelis taklim di sini, mungkin merasa yang memiliki putra putri ingin menjadi seperti jenengan atau seperti Bapak. Bagaimana konteksnya cara mendidik anak bisa sukses seperti jenengan? Dan yang kedua, keterkaitan dari Bapak tadi berpromosi masalah wisata, destinasi wisata di Kota Lombok, yang mana telah mendapat apresiasi dari dunia, merupakan suatu tempat destinasi wisata untuk khususnya honeymoon yang halal. Kebetulan kita juga di Pekalongan memiliki beberapa destinasi wisata. Mungkin Bapak bisa memberi inspirasi biar destinasi wisata di Pekalongan juga bisa seperti destinasi wisata di Lombok. Sekian pertanyaan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanyanya bagaimana supaya mendidik anak ini, tanyanya ke orang tua beliau. Ya nggak apa-apa. Oke, terakhir tadi ada lagi satu yang saya tunjuk tadi. Cukup ya dulu ya. Baik, monggo. Baik, terima kasih. Pertama tentang ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Pertanyaannya, kira-kira apakah ayat itu bisa berlaku di Indonesia? Sedangkan di Indonesia ini kan tidak semua penduduknya itu umat Islam. Ayat itu artinya apabila
penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan keberkahan-keberkahan yang tak terhingga dari langit dan dari bumi, namun mereka mendustai, maka kami berikan mereka azab sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jawabannya bisa dan sudah terjadi, Pak. Jadi bisa dan sudah terjadi karena di dalam sejarah Islam, kota Madinah itu juga dulu adalah kota yang tidak semuanya umat Islam. Ada orang-orang Yahudi di situ, ada orang-orang Arab yang memang tidak mau masuk Islam, ada juga di Madinah. Tapi itu tidak mencegah Madinah kemudian menjadi munawwarah, menjadi Madinah atau kota yang bercahaya, berkah turun. Demikian pula di Andalusia, ketika di situ ada pemerintahan Islam pada waktu itu, penduduknya macam-macam, orang Yahudinya juga banyak, tapi Andalusia saat itu menjadi mercusuar peradaban. Kita baca di buku sejarah, itu menjadi abad pertengahan yang paling cemerlang di Eropa adalah pada saat di Andalusia ketika pemerintahan Islam di situ. Artinya ayat ini terasa, berkah itu terasa, walaupun tidak semua penduduk adalah Muslim. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ayat ini adalah pengingat dan perintah kepada kita umat Islam untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan, supaya tempat kita ini, Indonesia kita ini berkah. Dengan berkat kita umat Islam ini mengokohkan, menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Hidup yang baik-baiklah gitu kira-kira. Kita hidup yang benar sesuai tuntunan agama. Kalau salah ya kita tobat, asal jangan berketerusan. Terus kita lakukan perbaikan-perbaikan, upaya-upaya. Turun berkah itu insya Allah. Jadi tidak harus semua penduduk suatu negeri itu beragama Islam lalu kemudian berkah Allah akan turun. Tidak. Berkah Allah di dunia itu jauh lebih luas, ya. Wasi'at kulla syai', jauh lebih luas. Nah, itu yang pertama tadi. Jadi intinya kepada kita nih Pak, kepada kita nih umat Islam, bagaimana kita menata iman takwa kita. Belajar terus, belajar terus, belajar terus. Yang kedua tentang tanda-tanda orang munafik. Sebenarnya di dalam Al-Quran kata munafik itu bukan seperti yang kita pahami sekarang. Kalau sekarang kita sering memaknakan munafik itu adalah orang yang ada beberapa perilaku, ya, yang darinya kita menghukum dia orang munafik. Misalnya kalau dia bicara dia suka bohong, ya. Nah sebenarnya, ya, ketika Rasul SAW menyampaikan ayatul munafiq thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda dari orang munafik itu 3. Kalau dia bicara selalu bohong, kalau dia berjanji selalu mendustai janjinya, kalau dia dikasih amanah selalu khianat sama amanahnya. Ini merujuk dari apa yang dilakukan oleh kaum munafikin pada zaman beliau. Siapa kaum munafikin pada zaman beliau? Yang sebenar-benar munafikin itu adalah man azharul iman wa abtanal kufra. Pura-pura beriman tapi hatinya kufur, itu munafik. Ya, jadi ukuran munafik itu sebenarnya adalah munafik nifak i'tiqadi. Jadi dulu di Madinah itu ceritanya, ya, ada yang Islam, ada yang kufur terang-terangan nggak mau, ada yang pura-pura mau menjadi bagian umat padahal dia nggak beriman. Supaya apa? Supaya dia dapat, kalau misalnya selesai perang ada bagian rampasan perang, dia bisa dapat gitu. Kalau misalnya ada subsidi-subsidi dari Rasul kepada umat Islam, dia bisa dapat. Jadi untuk kepentingan duniawi dia sembunyikan kekufurannya, dia tampakkan imannya. Itu sebenarnya kata munafik, yaitu orang yang pura-pura beriman padahal di dalam hatinya tidak ada keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan yang kedua itu yang disebut dengan munafik
atau nifak amali yang tadi itu. Kenapa disebut tanda orang munafik itu selalu berbohong, selalu ingkar janji, selalu khianat terhadap amanah? Karena itu kelakuan orang munafik pada zaman Rasulullah SAW. Seakan-akan Rasul menyampaikan hadis ini dengan maksud apa? Umat Islam, nggak pantas kalau kalian itu selalu bicara tapi selalu dusta. Kalau bicara selalu dusta, kalau janji selalu dikhianati, kalau janji dilanggar, kalau dapat amanah dikhianati. Karena itu sesungguhnya adalah sifat dari orang-orang munafik. Jadi dengan kata lain, ini adalah tahzir, peringatan. Jangan kita tiru-tiru. Ya. Tapi kalau ada orang muslim, ini muslim benar-benar nih, kemudian dia bohong misalnya. Tadi kemana? Enggak, saya di rumah saja. Padahal dia keluar. Bukan, itu bukan munafik ya. Ya itu dia bohong biasa saja. Ya. Cuma kalau dia berketerusan kerjanya bohong, nah hati-hati, itu bisa bahaya tuh. Mirip-mirip sama orang munafik zaman Rasul dulu. Gitu. Kalau ada misalnya, Pak, Bapak ini janji datang jam 8 kok sampai baru jam 9 Bapak kelihatan. Bapak ini munafik ya. Oh, jangan gitu, Pak. Enggak. Ya. Enggak begitu. Tapi kalau terus-terusan ya, setiap kali janji selalu enggak pernah dipenuhi. Enggak pernah bener. Udah enggak keruan-keruan nih pokoknya. Jadi udah enggak bisa dipercaya sama. Hati-hati. Itu ciri. Nah, orang munafik zaman Rasul dulu itu kayak gitu tuh modelnya. Jadi hati-hati jangan sampai kayak begitu. Nah, jadi saya ingin sampaikan bahwa kalau dalam keseharian kita ada 1-2 kebohongan, ini itu, ada tiba-tiba meleset janji, tiba-tiba ada amanah yang tidak penuh bisa tertunaikan, itu bukan berarti orang itu adalah otomatis orang munafik. Tidak. Dia salah, iya, tobat, selesai urusan insya Allah. Beda sama orang munafik itu, mau dia tobat kayak apa, selama di hatinya menyimpan kekufuran, ya nggak akan diterima. Nah, jadi hati-hati kita menggunakan istilah munafik. Kalau orang gaul kan, lu orang munafik ya, nggak begitu, nggak boleh. Di dalam sunnah Rasul juga tidak pernah ada di hadis itu misalnya sahabat mengatakan kepada orang, inta munafik karena ente bohong, kazab, nggak ada. Jadi khusus munafik itu adalah untuk orang yang mau nampakkan iman tapi menyembunyikan kekufuran. Mudah-mudahan nggak ada zaman sekarang ya, mudah-mudahan. Dan antara kita jangan keluar kata Anda munafik, Anda kayak orang munafik, jangan. Di antara kita ini insya Allah tidak ada seperti itu. Di antara umat Islam nggak ada. Kalaupun ada kesalahan, yaitu ya sudah kita tobat ya, udah nggak usah pakai istilah itu. Dalam Al-Quran khusus munafik itu seperti tadi, yaitu orang yang menampakkan iman, menyembunyikan kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir tadi tentang pendidikan ya. Ya, pendidikan ya intinya sih begini, kalau kita misalnya mungkin dipesan buat adik-adik yang sedang belajar ya. Kan kita belajar itu selalu menemukan kendala-kendala. Saya sering menyampaikan, keraslah pada dirimu saat muda supaya dunia itu lunak pada dirimu di masa yang akan datang. Jadi kalau kita ingin agar di masa depan Allah mudah-mudahan beri kemudahan bagi kita, biasakan diri untuk keras pada diri kita pada saat muda. Keras pada diri kita itu maksudnya ya belajar yang benar gitu. Kalau memang waktunya belajar ya kita belajar, benar-benar melaksanakan proses pendidikan itu, mengikutinya dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Makasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Saya kira cukup waktunya. Ada sekian menit untuk persiapan sholat maghrib bagi yang mau wudhu. Terima kasih Tuan Guru Bajang sudah hadir dan memberikan tausiah kepada masyarakat Pekalongan.